Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Hadirin ikhwatul iman, marilah kita bersyukur pada Allah bahwa di siang hari ini kita masih dapat melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Tentunya kita mengharap semoga Allah meridhoi kita semuanya dan menjadikan amal kita sebagai amal soleh yang nanti akan menemani kita di yaumil akhir. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini berpasang-pasangan atau ada perbandingan. Ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit, ada musim hujan, ada musim kemarau, ada jujur, ada juga bohong, ada orang benar dan ada juga yang salah. Ada laki dan perempuan, ada untung dan ada rugi, ada bahagia, ada sengsara, ada hak, ada batil, ada adil, ada zalim, dan selanjutnya. Baik yang kosmologi ataupun yang lainnya, maka Allah menciptakan di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan pasang-pasangan supaya kalian ini tadhakkarun, betul-betul berzikir kepada Allah. Ketika kita ditimpa musim hujan, kita juga berzikir kepada Allah bahwa selalu berdoa semoga hujan ini menjadi hujan yang berkah. Ketika musim kemarau juga kita berzikir dan introspeksi. Karena mungkin di Ciamis sudah berapa bulan atau berapa hari, berapa minggu tidak ada hujan. Sehingga tanam-tanaman baik yang diperlukan oleh kita maupun yang tidak, yang ditanam oleh kita ataupun yang tidak, kelihatan sudah kering. Kita introspeksi kepada Allah, karena pasti di antara kita ada yang berdoa pada Allah mohon supaya diturunkan hujan. Walaupun nggak perlu kita dengan hujan, kita air di rumah banyak, makanan nggak kurang, sandang pangan dan sebagainya juga lengkap. Tapi terbersit dalam pikiran kita pasti, ya Allah, semoga Allah menurunkan hujan. Walaupun saya nggak perlu, tapi lihat tanaman-tanaman dan hewan mulai memerlukan. Tanaman-tanaman mulai kering, bahkan di sana sini banyak sekali kebakaran. Dari situlah dengan fenomena yang terjadi yang kita saksikan setiap hari, fenomena alam, ayat-ayat yang terlukis antara kita, maka kita supaya berzikir pada Allah. Bukan malah tambah kufur, kita diberikan hujan, maka kita bahasa Ciamis aral. Ketika diberi kemarau juga demikian, aral. Tidak syukur nikmat. Makanya Allah ciptakan berpasang-pasangan ini supaya kita tadzakarun. La'alakum tadzakarun, supaya kalian berfikir, berzikir kepada Allah, introspeksi
Kenapa Allah lama-lama tidak menurunkan hujan? Bisa jadi akibat perilaku kita. Kenapa Allah menurunkan hujan sebanyak-banyaknya bahkan sampai terjadi banjir di mana-mana? Bisa jadi itu juga istijrat buat kita. Maka disinilah tergantung bagaimana kita memahami terhadap fenomena alam ini. Apakah kita bersyukur atau kufur? Hanya saja dari pasangan ini ada yang bisa disatukan, seperti adanya laki-laki dan perempuan. Ini bisa disatukan melalui pernikahan, sehingga tumbuhlah kita sebagai anak-anak Adam ini, cucu Adam, karena persatuan antara perbedaan laki-laki dan perempuan. Semustahil kalau laki-laki dengan laki-laki akan terjadi semacam kita ini, banyak populasi manusia. Atau sebaliknya perempuan dengan perempuan tidak mungkin bisa melahirkan banyak populasi manusia di dunia ini. Jadi ada yang bisa disatukan, perbedaan ini, perbandingan ini, ada yang tidak bisa disatukan. Siang dan malam nggak mungkin bersatu. Ya, nggak mungkin itu. Kemudian jujur dan bohong tidak akan bisa bersatu. Zalim dan adil tidak bisa bersatu. Padahal pasangan dari Allah sengaja diciptakan oleh Allah. Ya. Bahagia dan sengsara juga tidak akan bisa bersatu. Hak dan batil juga tidak bisa bersatu. Ketika hak itu naik dan menang, maka otomatis batil itu kalah dan lenyap. Sebaliknya ketika batil itu naik, kezaliman itu naik, maka yang hak mulai redup. Bisa jadi sekarang kita ini hak-hak ini mulai redup. Ya. Yang nampak kezaliman, kebatilan bisa jadi. Atau sebaliknya, sekarang hak dan keadilan sedang nampak, dirasakan oleh masyarakat, dirasakan oleh kita bangsa Indonesia. Keadilan dari pemimpin kita, pemerintah kita, penguasa dunia, maksudnya bukan penguasa Allah. Bisa jadi itu. Makanya mustahil antara hak dan batil bersatu, antara adil dan zalim bersatu, mustahil. Makanya kalau sekarang kezaliman sedang merajalela, pasti keadilan berada di bawah. Tapi satu saat keadilan bisa di atas, sehingga kebatilan bisa redup. Tergantung bagaimana kita sekarang mengisinya. Sebab Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa dalam surat An-Nisa 76, Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, dia berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran karena Allah, lillahi ta'ala. Sebanyak orang yang pura-pura menegakkan kebenaran tapi di belakangnya mencari uang. Banyak orang yang pura-pura menegakkan kebenaran tapi ternyata di belakangnya kebatilan. Banyak kamuflase, banyak make up sekarang ini. Pura-pura baik padahal di belakangnya kayak singa sedang menganga ingin menerkam. Pura-pura menegakkan keadilan padahal justru malah merusak keadilan. Mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Ini mah perbandingan. Kenapa Allah menciptakan dua pasangan ini? Ada pasangan yang bisa disatukan, ada pasangan yang tidak bisa disatukan. Akan berjalan masing-masing saling mengalahkan. Makanya jangan heran kalau ada di negara kita ini, kalau ada satu kezaliman yang dirasakan oleh masyarakat, satu kebatilan dirasakan oleh masyarakat, sebagian masyarakat, itu sudah sunatullah. Cuman kita mampu enggak untuk memerangi kebatilan, kezaliman, kejahatan, kemafsadatan, kemaksiatan, mampu enggak? Ini amat sangat tergantung kepada kita semuanya. Kalau kita mengalah, seperti khutbah yang lalu, bahwa indikasi bahwa kita ciri orang-orang yang dikatakan orang yang
baik kata Allah, orang yang mau amar ma'ruf dan nahi munkar. Uswatun hasanah, umat wahidah, umat yang baik kata Allah. Jadi kalau kita sekarang sudah tidak mau berdakwah, tidak mau ngomong, tidak mau mengatakan melarang orang yang berbuat salah, tidak mau mengatakan bahwa yang salah itu salah, ya udah. Tergantung kita. Ini pilihan. Hidup bukan pilihan, hidup itu bukan pilihan. Kalau pilihan mau hidup ya hidup terus. Tapi kalau hidup pilihan, mati, nggak mau milih kan kita mati. Tapi mengisi kehidupan adalah pilihan. Jangan salah, hidup ini pilihan. Kata siapa pilihan? Ternyata orang milih, nggak ada yang milih mati satupun. Tidak ada satupun yang milih mati, sekalipun mereka yang bunuh diri. Hati kecilnya nggak mau dia mati. Cuman akan terhimpit dengan berbagai masalah, kondisi yang memaksa dia untuk bunuh diri, baru dia bunuh diri. Tapi hatinya yakin dia nggak mau bunuh diri. Mati itu nggak mau. Jadi jangan salah, hidup bukan pilihan, tapi mengisi hidup pilihan. Mau jalan hak, mau yang batil. Di kelompok mana kita? Sebab ada dua kelompok, ada Hizbullah, Hizbus Syayatin. Ada orang pembela agama Allah, menegakkan keadilan, kebenaran. Ada orang yang merusak keadilan, kebenaran, dan hak. Ini milih kita sekarang. Mau di jalan yang mana? Hizbullah, Hizbus Syaitan. Kita ini. Seperti orang sekarang. Seperti anak sekolah. Si A sekolah ke lembaga anu. Sudah ada aturan. Ini boleh diterima di sekolah ini. Tapi ada tata cara dan peraturan yang ditaati dan yang tidak boleh dilaksanakan. 1 anu, 2 anu, 3 anu, 4 anu. Di antaranya tidak boleh tawuran, tidak boleh macam-macam dan sebagainya. Sudah ada aturan di Quran, sudah ada. Tinggal dibaca oleh kita, mau milih yang mana kita ini. Ternyata ketika anak sekolah bayar uang muka, bayar-bayaran tiap bulan, tapi ternyata dia ketika jam sekolah, jam belajar, dia nongkrong di jalan. Salah sekolah? Enggak salah sekolah. Sudah ada aturan jam belajar harus ada di kelas. Dia malah milih nongkrong. Sudah dipegang aturannya sudah ketika dia mau masuk. Jangan tawuran, jangan nongkrong jam belajar. Jangan tawuran ketika pulang atau di dalam jam belajar. Ternyata dia milih tawuran. Yang dibawanya dari rumah, di tasnya ada golok, ada gir, ada celurit, ada batu, ada bata. Bukan pelajaran yang dibawa, bukan buku, bukan pulpen dan sebagainya. Itu pilihan. Jadi Allah nggak salah. Karena Allah sudah memberikan aturan di Al-Quran. Diinterpretasikan di dalam hadis Nabi. Rasulullah menjelaskan tentang apa yang diperintahkan Allah. Seperti aqimus sholah. Al-Quran yang mengatakan dirikan sholat seperti apa sholat? Tidak ada kan? Duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Nggak ada di Quran. Tapi Rasul menerjemahkan. Dan bagaimana sholat? Ya, tidak ada cara ruku, cara sujud di Al-Quran. Nggak ada. Warka'u ma'arakain, rukulah kalian. Seperti apa ruku? Rasulullah menerjemahkan. Jadi sekarang kita mengisi hidup mau seperti apa? Mau termasuk Hizbullah kita ini, golongan Allah yang membela kebenaran, atau Hizbus Syaitan? Kita membela kebatilan, membela setan. Hanya 2 di Quran. Ya. Itu orang munafik mah udah orang yang gagal. Ya. Tidak bisa memilih. Datang ke Hizbullah pura-pura baik, datang ke golongan setan, ya musuh Allah, musuh Islam. Nah ini. Jadi inilah yang pertama, orang-orang beriman yuqatiluna fi sabilillah. Kalau kita ngaku beriman, mari kita berjuang di jalan Allah. Ya, sekarang bagaimana
Berjuang sekarang ini bukan ngangkat senjata kayak TNI atau Polri, bukan. Ya. Bukan ngangkat kepalan tangan juga bukan. Tapi kita berjuang ketika melihat kebatilan, ketika melihat kezaliman, paling tidak kita ini bergerak, lisan, perbuatan, pikiran, pengen membebaskan orang yang didolimi. Jangan biarin aja, bukan saya kok. Yang digusur rumahnya bukan saya, yang digusur tanahnya bukan saya, biarin aja. Satu saat kita akan digusur, akan kena dengan itu. Kalau kita tidak punya empati dan simpati kepada orang-orang yang dizalimi. Bisa juga kita juga zalimi secara perundang-undangan, cuman kita nggak paham. Ya enak-enak aja. Ya, hidup jangan enak-enak aja, harus lihat lingkungan, harus lihat kondisi, harus bagaimana perkembangan. Kalau kita mengaku orang yang beriman, kalau nggak, udah hilang, ya udah kita cap iman juga hilang, sama seperti cap kemarin. Ya. Jadi kalau orang yang dikatakan umatan wasaton itu orang yang mau berdakwah, mau amar ma'ruf, nahi munkar, itu masih melekat bahwa kita umat yang bagus. Nah sekarang kalau kita ingin dikatakan orang beriman di An-Nisa 76, ya itulah berjuang bagaimana membela kebenaran, bagaimana menegakkan keadilan dan berantas kezaliman. Yang kedua, hizbus syaiton. Yang tadi hizbullah. Ala inna hizballah humul muflihun. Golongan Allah yang bela agama Allah termasuk orang-orang yang bahagia, yang beruntung di dunia dan akhirat. Ya. Yang kedua, waladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Yang kedua, orang-orang yang kafir sebalik daripada iman, iman kafir. Jangan segan-segan kita mengatakan emang iman dengan kafir kan bandingannya. Orang beriman, orangnya kafir. Iman itu percaya, kafir nggak percaya, kan enteng, nggak usah kedar-kedar dengan bahasa. Iman beriman, percaya, kafir. Kalau bahasa Ciamisnya ngandel, iman tuh ngandel, kafir tuh ngandel. Cuma bahasa Arab. Jangan sampai tabu orang mengatakan kafir aja, kok di mimbar merasa takut. Kafir iman, udah iman kafir. Iman percaya ngandel, kafir terpercaya katutupi kafir teh. Nah bagaimana orang yang kafir ini yuqatiluna fi sabilit tagut, mereka berjuang sekuat tenaga bagaimana menegakkan kebatilan. Itu kan. Kalau sekarang berjuang dengan menegakkan kebatilan, ya kita yang hak ini yang akan kalah. Apakah kita rela yang hak ini kalah sehingga dikatakan semuanya benar, semuanya bagus? Ingat generasi muda kita, anak cucu kita nanti, bagaimana nasib anak-anak kita nanti dan cucu kita. Kalau kondisi sekarang kita saja sudah tidak berdaya untuk ngomong, tidak berdaya untuk melarang, tidak berdaya untuk mengatakan itu tidak boleh, mau bagaimana anak kita yang tidak pernah diajar agama, tidak pernah diajar sejarah. Karena pelajaran sejarah sekarang sudah mungkin ada tapi sedikit saja. Nah inilah, kita jangan leha-leha. Kata Allah, faqatilu oleh syaitan, maka perangilah kelompok-kelompok orang-orang yang membela setan, bela jalan setan. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Karena kata Allah, bukan kita. Tipu daya setan itu lemah. Allah yang berfirman, bukan manusia. Saya menyampaikan saja. Ini Quran, silakan baca 76 An-Nisa. Tadi Az-Zariyat 49. Ya, bahwa Allah menciptakan semua alam ini berjodoh-jodoh dan berdampingan atau perbandingan. Ada yang bisa disatukan, dijodohkan, ada yang tidak bisa. Yang disatukan manusia, yang tidak bisa yaitu langit dan bumi nggak mungkin bersatu. Siang dan malam nggak mungkin bersatu antara remeng-remeng. Matahari dan bulan juga demikian. Tidak mungkin matahari di malam hari akan ini kan menyinarkan sinarnya. Gitu kan. Nah, kemudian
Nah ini dikatakan hizbus syaiton, kelompok setan. Ini Quran, saya menyampaikan saja. Bagaimana orang-orang yang berjalan menegakkan kebatilan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Sungguh kata Allah, orang-orang yang membela kebatilan, yang membela kejahatan, yang membela kezaliman adalah mereka orang-orang yang rugi. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an azwaj, kata azwaj yang kata dasaran jawaz, zawaj. Zawaj itu mufrad, azwaj jama'. 81 kali di dalam Al-Quran dikatakan tentang zawaj, kata dasar zawaj. Di 72 ayat, 43 surat. Yang tentunya artinya berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Allah, firman Allah kepada Nabi Adam, ya Adam kuskun anta wazukal jannah. Wahai Adam, diamlah kamu wazawajuka beserta istrimu fil jannah, di surga. Itu yang dikatakan kepada Nabi Adam. Jadi setiap redaksi, setiap syagul kalam akan berbeda maknanya ketika kata-kata zawaj atau azwaj di lain ayat. Cuman pada intinya itulah, maka Allah menciptakan di muka bumi ini dengan berpasang-pasang atau perbandingan. Makanya kita sekarang, apakah kita ingin termasuk orang-orang yang beruntung, yang bahagia dunia dan akhirat, ataukah kita ingin termasuk orang-orang yang rugi? Pasti kita milih ingin beruntung dunia dan akhirat. Maka kita harus berjalan yuqatil fi sabilillah, di jalan Allah. Ketika kezaliman terlihat oleh kita, maka kita berkewajiban membantu, paling tidak dengan kata-kata. Ya, kalau pikiran kan, kalau nggak dituangkan nggak akan mungkin tahu orang. Sedangkan orang yang menzalimi, ya, maka zalim itu zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan di akhirat pada hari kiamat. Nah, hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, man zalama kidan shibran, barang siapa yang menzalimi seseorang shibran minal ardi, dari tanah, tuikahu min sami aradina, barang siapa yang menzalimi, mengambil hak orang lain sejengkal tanah di dunia sekarang ini, maka Allah akan mengalungkan nanti 7 lapis tanah ke bawah. Nanti, bukan sekarang. Maka sekarang sedang ngetren di kita yang namanya gusur menggusur, atau mungkin di kampung seringkali kita batasan orang ditempel, itu bukan hal yang aneh. Di kampung seringkali ketika di ladang yang namanya gawir, bahasa namanya tempolan terus, supaya yang dia agak lega, lumayan kan? Nggak ingat berapa, ini 1 jengkal di dunia sekarang ini ke bawah 7 kali lipat, 7 lapis yang akan membelenggu nanti di yaumil akhir. Bisa jadi ketika sakratul maut kita mengalami kesusahan. Na'udzubillah. Oleh karena itu jangan coba-coba barang siapa yang menzalimi orang, mengambil hak orang lain. Kita jangan ulang, kita jangan coba-coba memindahkan batas tanah supaya lada lega, atau coba-coba mengurangi tanah orang supaya tambah luas tanah kita. Jangan coba-coba. Kita jangan tujukan kepada yang sedang terjadi sekarang. Kita ini kan punya tanah batasan dengan orang. Jangan coba-coba. Dibelenggukan nanti 7 lapis tanah ke bawah. Manakala kita nanti berhadapan dengan pengadilan Allah. Sekarang bisa selamat,
tapi dunia bukan tempat penyelesaian. Tidak selesai sekarang di dunia, orang yang maling nggak ketemu, orang korupsi nggak dihukum, bebas. Bukan merasa bebas dan nggak selesai. Ternyata yang terjadi tahun 2010-11 sekarang muncul lagi di dunia ini. Contoh nih, bukan penyelesaian di dunia ini. Orang membunuh nggak dibunuh, nggak dihukum, wah bebas enak-enak. Yang korupsi triliun rupiah lari sekarang, wah enak-enak. Bukan. Satu saat di dunia saja akan perlihatkan. Ini namanya dunia, perkembangan. Nah, apalagi nanti di akhirat. Semua pertanggungjawaban kita, apa yang dilaksanakan oleh kita sekarang di dunia ini akan dipertanyakan nanti di akhirat. Harus yakin. Banyak orang nggak yakin lah akhirat, mau bohongan, wah hayalan, kayak udah pergi aja ke sana ke akhirat. Karena Quran, kita mah di Quran taunya. Surga kayak begini kan di Quran taunya. Nggak bisa ngarang kan Quran. Silakan bantah Al-Quran kalau nggak yakin. Jangankan nanti ya, saya ulang kembali. Perkara yang sudah tahun 2010-11 sekarang terungkap kembali kan. Jangan di akhirat, nanti sekarang saja. Apa benar tidaknya itu? Wallahualam. Ya mungkin dengan dekat dengan penguasa bisa jadi mungkin nggak diproses, tapi yang jauh dengan penguasa akan dihakimi oleh penguasa yang sekarang sedang manggung. Karena itulah, marilah kita khatib mengajak, apakah kita ingin termasuk golongan Allah, orang beriman, atau hizbus syaitan, kelompok setan yang nanti akan rugi dunia dan akhirat. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib juga para jamaah. Marilah kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada kita tetap melaksanakan syariatnya. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal dan berkah. Semoga Allah memberikan keturunan yang saleh dan salihat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.